Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Adi Mustafa. Saya di sini akan membahas tentang tanggung jawab sosial individu yang saya ambil referensinya dari buku yang berjudul Tanggung Jawab Sosial. Tanpa berlama-lama, mari langsung ke pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian tanggung jawab sosial individu. 1. Individu dan masyarakat dalam sistem sosial Islam. Salah satu karakteristik dasar Islam adalah adanya ciri moderat atau tawassut dan seimbang atau tawazun dalam setiap ajarannya. Moderasi dan keseimbangan yang dimaksud adalah keserasian antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin, serta individu dan masyarakat. Menekankan satu sisi dan mengabaikan sisi yang lain akan membuat kepincangan dalam hidup dan memendam tujuan inti manusia, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengungkapkan bahwa umatan wasaton adalah umat pilihan, yaitu yang dapat menyeimbangkan kebutuhan rohani dan jasmani, dunia dan akhirat, hingga hal tersebut selaras dengan kebutuhan fitrah manusia. Beliau juga mengkolerasikan pendapat ini dengan perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram atau Ka'bah di Mekkah. Umat Islam sebagai umatan wasaton atau adil dan moderat dipahami dan dimaknai sama dengan letak Ka'bah, yaitu kiblat umat Islam yang mempunyai letak yang strategis dan ada di pusat peradaban dunia. Muhammad Qori Shihab juga mengungkapkan bahwa makna wasat adalah pandangan manusia terhadap dunia ini. Mereka tidak mengingkari dan menilai dunia ini sebagai hal yang maya. Juga mereka tidak menganggap dunia ini itu adalah segalanya. Pandangan Islam tentang hidup yaitu selain adanya dunia juga adanya akhirat. Keberhasilan akhirat itu dicapai dengan iman dan amal soleh di dunia. Manusia tidak boleh tenggelam dalam duniawi dan tidak boleh melayang dengan spiritualitas. Keduanya harus berimbang. Prinsip tasawuf dan wasatiyah juga dapat dilihat pada penempatan kepentingan pribadi dan kepentingan sosial dalam keseimbangan. Ketergantungan manusia dengan manusia yang lain itu adalah hal yang niscaya, artinya pasti akan dilalui. Hingga Ibnul Khaldun di awal mukaddimahnya menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Teori yang dibangun beliau ini berdasar pada masih banyaknya suatu hal yang tidak dapat diraih oleh manusia kecuali bekerja sama dengan manusia lain. Teori ini sebenarnya bersetumpu pada konsep manusia sebagai khalifah dan pemakmur di bumi. Interaksi sosial adalah hal yang niscaya. Apabila diabaikan, tujuan menciptakan manusia sebagai khalifah dan pemakmur di bumi tidak akan terwujud. Beliau pun berpendapat, masyarakat yang baik adalah yang individu di dalamnya mempunyai sikap peduli dan saling tolong-menolong dalam kehidupan, serta tanggung jawab sosial. Pemahaman moderat ada baiknya kita hubungkan dengan prinsip kapitalis dan komunis. Prinsip kapitalis pada dasarnya adalah prinsip yang berdiri di atas individualis. Artinya, kebutuhan manusia itu dianggap sebagai hak yang tidak boleh diganggu oleh masyarakat. Dalam komunis, itu sebaliknya.
Pada prinsip ini, masyarakat adalah yang utama. Artinya, kebutuhan pribadi dianggap tidak berarti dalamnya. Komunis meletakkan hak pribadi pada kuasa masyarakat dan relatif tidak dianggap kebutuhan tersebut di dalam masyarakat tersebut. Kedua konsep ini jelas berbeda dengan konsep yang ada dalam Islam, di mana manusia itu punya dua prinsip yang tidak terpisahkan. Di satu sisi manusia sebagai makhluk yang bebas, dan di sisi lain manusia sebagai bagian dari masyarakat. Manusia yang bebas dalam artian manusia dilindungi, dan manusia sebagai bagian dari masyarakat artinya manusia itu dipelihara. Muhammad Quraish Shihab mengungkapkan, begitu eratnya kepentingan pribadi dan sosial. Al-Quran menaruh perhatian besar kepada keduanya karena sama-sama berpengaruh positif terhadap interaksi antar manusia dan sama-sama menekankan tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial. Hubungan antara individu dan masyarakat dan keterkaitan antara kepentingan keduanya ada dalam sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengilustrasikan manusia sebagai para penghuni perahu layar, di mana setiap individunya bertanggung jawab memelihara perahu jika ingin selamat sampai pada tujuan. Beberapa ayat Al-Quran menunjukkan bahwa kesolehan personal yang lahir dari tanggung jawab individual dan kesolehan sosial muncul dari tanggung jawab sosial. Keduanya dapat dibangun secara simultan dalam diri setiap individu, seperti Quran Surat Al-Hajj ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu arka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung. Dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk menjalankan tanggung jawab individu dan sosial secara bersamaan. Pada Al-Quran juga ada hubungan yang erat antara kewajiban individu dan sosial dengan nilai-nilai Islam. Misal, untuk menggapai predikat ihsan harus mampu menggabungkan kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Kebutuhan individu diwakilkan oleh salat malam dan kebutuhan sosial diwakilkan oleh infak. Pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 16-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un abil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Artinya, di surga mereka dapat mengambil apa saja yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Sungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka mohon ampunan kepada Allah. Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. 2. Landasan teologis, kebebasan dan tanggung jawab. Dalam hal ini Abdullah Deras mengungkapkan bahwa tanggung jawab individual maupun sosial lahir dari kebebasan dan kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan, karena orang yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan tindakannya hanyalah orang yang punya keputusan dan bertindak tanpa ada tekanan. Dalam Al-Quran, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dan menciptakan dunia untuk mempersiapkan kepentingan tersebut. Artinya, Allah menghendaki manusia sebagai tuan di bumi. Tapi, tidak lupa bahwa esensi manusia adalah ciptaan Allah. Dalam artian, manusia masih menjadi hamba Allah. Namun, Allah tidak memposisikan manusia sebagai hamba hina, tapi tetap memberikan kebebasan pilihan atas taat atau ingkar kepada manusia.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Al-ayah. Maka siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan siapa yang menghendaki kufur, biarlah dia kufur. Ayat ini menjelaskan tentang tanggung jawab manusia atas setiap pilihannya dan tindakan yang dilakukannya di dunia. Maka siapapun yang melakukan amal soleh, sekecil apapun, maka akan dapat ganjarannya untuk dirinya sendiri. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup tanggung jawab sosial dan individu. Tanggung jawab sosial individu yang pertama yaitu ranah keluarga. Pada poin ini terbagi menjadi 3 poin, yaitu suami istri, terus orang tua kepada anak, dan anak kepada orang tua. Poin yang pertama yaitu suami istri. Perkawinan adalah sarana laki-laki dan perempuan untuk mencurahkan kasih sayang, mewujudkan kedamaian, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di antara kewajiban suami adalah sebagai kepala keluarga yang mengendalikan dan mengarahkan kehidupan berumah tangga. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya, laki-laki suami adalah penanggung jawab atas para perempuan, istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Quraisy mengungkapkan bahwa tanggung jawab kepemimpinan rumah tangga yang ada di pundak suami itu mencakup tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin, perhatian, pemeliharaan, dan lain-lain. Kepemimpinan ini juga tetap terkait dengan ketentuan umum yang menggambarkan seorang mukmin. Salah satu dari ketentuan umum tersebut adalah adanya unsur asas syura atau musyawarah dalam pergaulan. Maka apabila ditarik pada ranah keluarga, para anggota itu mendapatkan tempat yang layak dalam pengendalian rumah tangga. Dan sebenarnya Allah itu tidak menganugerahkan laki-laki sebagai pemimpin untuk kesewenang-wenangan. 2 alasan dari hal itu, salah satu diantaranya yaitu musyawarah adalah anjuran Al-Quran dalam mengatasi permasalahan, dan adanya perintah atas suami untuk bersikap tegas dan bergaul dengan baik kepada istrinya. Pada surat An-Nisa juga mengungkapkan alasan mengapa suami lebih berhak mengemban tanggung jawab pemimpin. Yang pertama, pada kalimat Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Sesungguhnya baik suami maupun istri itu punya keistimewaan. Cuma keistimewaan suami lebih menunjang baik dari fisik maupun psikis. Dia lebih menunjang untuk menciptakan kedamaian keluarga, dan fungsinya dia juga lebih mendukung dalam mendidik dan membesarkan anggota keluarga. Yang kedua, pada kalimat karena mereka suami telah menafkahkan sebagian harta mereka. Jadi sudah menjadi hal umum bahwa suami menafkahi istri, dan secara psikologis juga istri itu enggan untuk menafkahi suami, dan suami juga risih apabila kebutuhannya ditanggung oleh istri. Maka Islam menuntun suami dan istri itu menyesuaikan fitrah mereka masing-masing. Yang selanjutnya yaitu orang tua kepada anak. Anak merupakan buah hati yang menjadi penyejuk mata orang tuanya, menjadi kebanggaan serta tumpuan harapan. Tapi tumbuh kembang anak itu bergantung pada pola asuh orang tua. Maka lagi-lagi orang tua mendapat tanggung jawab di pundaknya untuk menafkahi, mengasuh, dan merawat, dan lain-lain. Jika mengabaikan tugas tersebut, anak akan dapat menjadi bencana bagi keduanya ataupun di sekitarnya.
Quran surat At-Taghabun ayat 15 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum auladikum aduwwal lakum fahdharhum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini turun berkaitan dengan kasus banyaknya penduduk Mekah yang ingin berhijrah tetapi dihalang-halangi oleh istri dan anak-anak mereka. Hal itu terjadi karena salah satu alasannya, istri dan anak-anak mereka itu selalu bertangisan jika mereka yang ingin berjihad di jalan Allah karena kekhawatiran ditinggalkan dalam kurung meninggal dalam diri mereka. Namun apapun asbabun nuzulnya, ayat ini sungguhnya menjadi peringatan bagi orang tua dan untuk melakukan tanggung jawab mendidik putra-putri mereka, sehingga mereka tidak akan jadi musuh yang karena kecintaan orang tua kepada anak dapat memalingkan orang tua dari tuntunan agama atau melakukan larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh agama. Pada pengaruh globalisasi dan informasi, hilangnya rasa malu dan menganggap semua karena saya itu juga menjadi salah satu contoh negatif dari pengaruh globalisasi dan informasi. Kemudian, anak kepada orang tua. Dalam ranah ini dapat dipahami tanggung jawab anak sebenarnya ada pada anggapan birrul walidain. Hal ini ditekankan oleh Islam hingga ada dalil yang memposisikan hal ini di bawah satu tingkat dengan beribadah kepada Allah. Bisa diperjelas lagi pada Quran Surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di mana ayat ini menekankan kembali pentingnya birrul walidain. Birrul walidain dapat dilaksanakan dengan menerapkan beberapa hal, diantaranya 1. Memelihara, menjaga dan merawat orang tua, terutama di saat mereka memasuki usia senja. 2. Berhati-hati untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti atau membuat kedua orang tua marah. 3. Memilih kata-kata yang baik bagi orang tuanya sehingga hati mereka tentram. Yang keempat, kewajiban bersikap hormat dan memuliakan kepada orang tua. Selanjutnya pada ranah kekerabatan. Seorang muslim punya tanggung jawab atas kerabatnya. Bahkan dalam beberapa ayat dan hadis disebutkan bahwa hal ini adalah salah satu hal penting. Seperti pada Quran Surat An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta hubungan dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengasihimu. Ayat ini menegaskan pentingnya menghidupkan kembali kekerabatan dan saling peduli serta tolong menolong. Dalam hal ini Al-Quran mengajarkan manusia bahwa tanggung jawab muslim kepada yang lain dimulai dari yang paling dekat, seperti orang tua, baru kerabat, dan begitu seterusnya. Maka dari itu Nabi mengajarkan umat untuk membuat ukuran prioritas dalam tanggung jawab sosial, dimulai dari yang terdekat hingga sampai ranah yang paling jauh. Yang selanjutnya yaitu pada ranah hubungan bertetangga.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berbuat ihsan kepada tetangganya setelah kerabat. Menurut Quraisy Shihab, ihsan yang dituntun adalah ihsan kepada orang dalam surat An-Nisa ayat 36, di mana pada surat itu dimulai dari orang tua, kerabat, tetangga, teman, sebaya, dan seterusnya. Mana ihsan sendiri bukan sekedar adil. Adil bermakna memperlakukan orang lain seperti yang diperlakukan orang lain kepadamu. Sedangkan ihsan lebih dari itu. Ihsan bermakna memperlakukan orang lain lebih baik dari orang lain memperlakukanmu. Ada pula pengertian lain seperti adil adalah memberi hak setara dari yang kamu terima kepada orang lain. Sedangkan ihsan memberi hak lebih baik dari yang kamu terima dari orang lain. Kemudian makna tetangga dalam Islam itu adalah orang yang berpenghuni di sekitarmu, sejak dari rumah pertama sampai rumah ke-40. Tapi ada juga yang membalikan ukuran tersebut kepada situasi dan kondisi. Tapi terlepas dari berapapun jumlahnya, semua tetangga itu hendaknya mendapatkan perlakuan baik. Rasulullah SAW pun berpesan agar berlaku ihsan kepada tetangga. Perlakuan buruk serta acuh tak acuh dikecam oleh beliau. Yang selanjutnya yaitu ranah masyarakat umum. Salah satu konsep yang penting dalam Islam adalah konsep ukhuwah atau persaudaraan, baik itu seiman maupun sesama manusia. Dalam salah satu ayat yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayah. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan perihalalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ayat ini seringkali diwakilkan sebagai dalil silaturahmi. Silaturahmi terdiri dari dua kata, yaitu sila yang berarti berhubungan dan rahim yang berarti rahim. Apabila digabung dapat diartikan sebagai hubungan rahim. Kata ini berakar makna sama dengan rahmah yang berarti kasih sayang. Pada hal ini, rahim menumbuhkan kasih sayang orang tua atau bapak ibu dengan anaknya yang masih ada dalam kandungan. Rahim juga punya hubungan vertikal yang merujuk ke kakek nenek ataupun cucu-cucu dan seterusnya, serta hubungan horizontal mendatar itu pada ikatan semenda ataupun besan-besan. Dan apabila dipikir-pikir lagi, semua umat manusia itu terlahir pada rahim yang sama, yaitu rahim Siti Hawa, yaitu nenek para umat manusia. Begitulah gambaran Al-Quran tentang kesatuan asal-muasal manusia, dan timbullah konsep ukhuwah imaniyah, yaitu persaudaraan antara sesama yang beriman ataupun sesama Islam, dan ukhuwah basyariah yang berarti persatuan antara sesama manusia. Yang keduanya itu dituntut adalah setiap individunya punya tanggung jawab sosial dalam tolong menolong, bahu membahu, dan menciptakan maslahat umat manusia secara keseluruhan. Baik, selanjutnya pada ranah alam dan lingkungan hidup. Pada ranah ini dapat diketahui pada Quran Surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di dalam Al-Quran telah menghimbau lebih jauh sebelum para pakar melakukannya. Jika seorang membahas tentang tanggung jawab, maka biasanya akan mengasosiasikan dengan hak. Tanggung jawab dan hak seperti sebab dan akibat. Seperti kamu meminta tanggung jawab memperbaiki motormu yang rusak kepada pelaku. Hal itu terjadi karena kamu merasa mempunyai hak atas motormu itu. Jadi, hubungan mendasar dari hak dan kewajiban adalah kepemilikan. Kolerasi dengan alam, bahwa yang disetujui alam adalah kepunyaan Allah yang tidak kita miliki secara hakiki. Semuanya bersifat amanah untuk ditunaikan. Maka dari itu Allah mempunyai hak atas kita dan kita bertanggung jawab penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seperti itulah pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.